yang si PDN ya. PDN apa? Ya, pusat data nasional yang Oh, kena hack ransomware. Backup 321. Jadi backup tuh sebenarnya banyak cara backup. Yang lagi tren itu sekarang backup 321. Oke, halo semuanya, welcome back di channel YouTube kita nih, kesayangan kita. Dan hari ini gua video pertama ada suara Pertama. Ini gua kenalin dulu lah guys. Tiba-tiba ada suara motor nih guys. Aduh. Sebenarnya kita hari ini mau podcastnya lebih ke bahas-bahas percaya, kita nyantai aja. Dan di depan gue ini udah ada dua orang yang cukup terkenal ya. Terkenalnya di kalangan apa dulu nih bedanya? Di kalangan mungkin sales lah ya, bisa dibilang ya. Kalau sales sih. Kalau kalangan Instagram kayak enggak ya? Enggak. Masih Oke, jauh-jauh. mungkin boleh dikenalin dulu nih, berdua siapa kalian? Coba dulu, Bebas. oke. Nama saya Vino sih, Vino, saya dari Seagate Indonesia. Jabatan apa Saya nih? sebagai produk spesialis, jadi lebih ke pre-sales, lebih ke masalah teknikal tentang bagaimana storage semua. Kalau dari storage lah, Oke. itu saya handle di Seagate seperti itu. Berarti kalau tentang storage paham banget lah ya. Ya, hampir paham. Bisa kalau di persentase berapa tuh kira-kira tuh? Ya, persentase 98% pekerjaan gue memang Emang storage. storage, pokoknya dari ngulik hard disk, SSD sampai storage yang gedenya, ya, storage level enterprise ya. Oh. Kita ngomong storage besarnya ya, ini memang Oke. kerjaannya ngulik yang begitunya. Berarti kalau gue tanya-tanya soal teknikal bisa lah ya, kurang lebih. Ya, oke lah. Kalau yang ini sebelah kita siapa nih? Kalau Ngadep kameranya boleh sih, aman. Ngadep kamera dong, masa tuh sih? kalau saya Indra itu sales dari Jack. Sales dari Jaya. Berarti ini ada dua orang ya, dari segi distributor, dari segi brand. Ya, betul. Ya, Oh, jadi oke. gua dari prinsipal, jadi di Indonesia itu barang-barangnya Seagate, kalau mungkin tahu Seagate kan produk-produknya baik itu SSD, hard disk eksternal, hard disk internal, storage gitu ya. Nah, itu yang impor untuk Indonesia, distributor kan. Nah, di kantornya dia. Oh, berarti kalau kita tanya-tanya soal penjualan boleh lah ya. Oh, boleh lah. Di spill-spill. Dikit-dikit. Kalau mau nanya di distributor tuh kerjanya ngapain? Ah, ini juga boleh, gitu kan. ya. Mungkin banyak yang tanya gitu kan, Iya. kerjanya ngapain? Hampir semua orang belum tahu ya kalau terlalu deep soal distributor sih. Iya. Nanti boleh sih, cerita aja sih Kak. Boleh Apakah ceritain. mungkin banyak juga yang pengen tahu ya, apakah distributor itu sama seperti toko gitu ya? Ah, itu juga Bisa boleh. menjual ke user apa enggak? Ya kan kadang-kadang banyak orang nanya juga. Nah, kita langsung tanya ke dia aja ya. Betul. Boleh. Aku seneng banget tadi nih Kak. Hari Kita ngobrol. ini saya bahagia buat Anda kerjain hari ini. Oke, Kak Vino. Oke. Sebenarnya yang mau gua tanya nih, ntar pertanyaan-pertanyaan simpel aja sih ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol santai. Mau sambil minum juga nggak apa. Oke, boleh. Mungkin kalau kita dari segi produk dulu lah ya. Boleh. Menurut lo SSD itu di dunia ini masih lebih worth it dibanding HDD atau enggak sih? Karena kan kayak zaman-zaman sekarang masih ada orang yang pakai hard disk gitu Iya. buat penyimpan utama. Oke. Kalau dari pandangan lo gimana? Oke, jadi gini ya, sebenarnya kalau lo ngomong worth it apa enggak, kata worth it itu sebenarnya tergantung kondisi. Oke. Contoh begini, kalau gua artikan misalkan begini, kalau lo punya motor lah kita ngomong. Iya, boleh. Satu brand motor, gua nggak usah sebut brand ya. Satu Iya. motor Matic ya, Iya. Motor Matic sama lo punya motor sport gitu ya. Boleh. Kalau lo buat jalan sehari-hari ke kantor, worth it mana? Worth it motor Matic lah. Iya, Matic. Bensin lebih irit ya kan? Nggak pegel juga Nggak kalau pegel naik motor. juga dan lain Betul. sebagainya, betul kan? Ah. Dengan kondisi macet ya kan. Tapi bukan berarti motor sport nggak worth it. Iya. Tapi motor sport worth itnya pada waktu apa? Gua mau pagi-pagi San Mori hari Minggu, oke Oh, kan? iya benar, traveling. Traveling, atau gue memang pengen tes mesin di Sentul, di sirkuit, gue pakai motor sport. Pasti. Kalau motor Matic di sirkuit lucu Gua loh. ngapain? Betul. Jadi kata menurut gue ya, kata worth it itu tergantung sikon. Tergantung Jadi sikon. benar. Jadi sama kayak hard disk sama SSD. Worth it nggak pakai SSD, worth it nggak pakai hard disk. Tergantung sikonnya. Gitu. Saat lo butuh kerja data lo lebih performance lebih cepat, ya memang nggak ada jalan lain, lo harus pakai SSD. Oh iya, benar. Tapi saat lo butuh archive data, di mana gue butuh nyimpen data gue itu data penting banget, dan gue harus nyimpen data ini harus ada puluhan tahun, bahkan 5-10 tahun sampai 15 tahun lebih, data itu harus ada terus. Oke. Yang nggak ada jawaban lagi selain hard disk. Iya benar, soalnya Iya. dari hard disk pun dia Benar. juga nggak ada masa Nggak ada, penyimpanan. betul, nggak ada masa lifetime-nya kan. Iya benar. Kalau di Betul. SSD itu setahu gue dia ada masa lifetime ya kan.
Dan Betul. kalau masa lifetime itu udah habis, dia harus cepet-cepet diganti kan. Betul. Karena kalau nggak diganti, data lo hilang semua itu. Nah, itu maksud gua. Jadi kalau kita tanya worth it apa enggak, ya dua-duanya worth it, tinggal tergantung gimana cara kerjanya. Ya kalau kita ambil contoh lah, misalnya di perpustakaan. Di perpustakaan dengan berpuluh-puluh ribu buku, dia mesti nyimpen dari misalnya dari angkatan pertama sampai angkatan 20, buku-buku semua disimpan selama 20 tahun. Simpennya di mana? Ya pasti di hard disk. Ya pasti sih. Kalau sekarang udah masuk ke eranya digital ya, e-book dan lain sebagainya, pasti di hard disk. Tapi pada waktu orang-orang mau ngakses bukunya, biar cepet gimana? Dia tambahin dengan SSD untuk ngakses performanya. Benar. Jadi worth it-nya dua-duanya worth it. Tinggal kita harus pakai, jangan kita salah pasang ya. Jadi misalkan karena gue pengen nyimpen selama 20 tahun nih, ya kan nyimpennya di SSD. Salah. Ataupun malah biar aksesnya cepat, tetap pakai hard disk saja nggak tambahin SSD, jadinya lama aksesnya. Iya, benar. Jadi dua-duanya worth it nggak worth it, tinggal tergantung cara pakainya. Kalau buat dari segi low budget, menurut lu lebih enak mana? Kalau untuk kapasitas kita kecil-kecil, SSD masih lebih low budget. Masih lo, iya sih. Iya. Kalau SSD termahal di sini yang paling murah sorry. Yang paling murah masih Barakuda. Masih Barakuda. Dan itu masih ada kan sampai sekarang kan? Masih ada. Tuh, berarti kalau mau pakai SSD yang kalau mau size kecil dan low budget tapi butuh penyimpanan bisa pakai SSD lah. Banyak pakai SSD, benar. Dan itu juga lebih cepat. Ya. Tapi kalau misalkan kita tambahin satu hard disk gimana tuh? Itu sebenarnya lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Kenapa? Jadi semua data kita yang penting itu di archive di hard disk. Jadi data-data yang passing yang pas-pas aja yang kita pakai di SSD. Buat operating system, software gitu. Itu tetap di SSD. Berarti. Betul. Ya baik lagi sih ya tadi soal tergantung kebutuhan dan budgetnya gimana. Benar, budget doang. Betul. Ya kalau kita lihat di zaman sekarang kan orang-orang maunya yang murah cepet gitu kan. Murah cepet ya mungkin SSD yang size kecil. Ya. Tapi zaman sekarang gua rasa ya, gua nggak tahu ya. Menurut gua zaman sekarang saat ini dengan teknologi saat ini ya, size kecil itu udah nggak kepake menurut gua. Kenapa nggak kepake? Contoh lah, gua download game aja sekarang udah ratusan giga. Oh iya bener lagi game udah ratusan giga. Iya kan satu game loh. Ya kan satu game udah 250 giga, 300 giga. Ya kan kalau lu beli 500 giga SSD lah contoh. Lah cuma install satu game udah mau habis tuh. Iya, udah merah itu. Udah merah tuh SSD tuh. Belum data lo skripsi, data lo belum lagi data presentasi lah ya. Siapa sih kita sekarang yang nggak suka download film-film walaupun bajakan ya? Iya benar. Siapa sih nggak suka download film? Benar sih. Film sekarang orang kalau dulu zaman gua namanya download film kecil-kecil. Kenapa? Karena film resolusi 144. Masih burik gitu belum ada. Dan lu pun juga bisa pakai ini CD. Iya. Kalau sekarang orang download film pasti download dari Netflix atau apapun. Minimal gua maunya yang 720 minimal. Benar enggak? Iya benar. Kalau 1080. Iya, 1080 bener HD, 4K. Betul. Itu pun gua nyimpen berapa? Gua tuh udah gede. Gua aja nyimpen di Netflix di HP aja nih ya. Di Netflix itu gua kayak satu film tuh bisa 300 MB itu pun masih 720 loh, belum. Iya makanya belum yang Full HD, betul. Tapi kalau kita mau nyimpen data berarti ya lebih baik lagi sih ya, tergantung data kita simpan apa. Kalau lu nanya lebih worth it yang mana tadi kan game bertanya, berarti tergantung situasinya gimana. Iya, tergantung situasinya. Cuman kalau gua termasuk pekerja yang punya data banyak sama data penting karena ya gua teknikal kan lebih banyak mainin data dokumen gitu kan. Iya. Gua kan pilih hard disk untuk penyimpanan. Karena buat long term use. Iya, buat long term use. Terus juga yang kedua, kenapa kalau ada rusak pun gua aman. Maksudnya aman tuh dalam arti kalau hard disk rusak, ya gua bisa datang ke toko manapun yang bisa recovery data. Gue pasti data gue safety kok tetap maksudnya dalam arti bisa balik lagi ya, safety bisa balik lagi seperti itu ya. Berarti kalau SSD nggak bisa di recovery? Bisa di recovery tapi sangat susah dan juga yang bisa recovery itu angkanya kecil. Oh baru tahu itu gue. Iya, jadi misalnya lo datengin ke 10 toko gitu ya, paling cuma 1 atau 2 toko yang berani bilang oke 2/10 lah ya. Iya 2/10. Berarti 1/5 lah berarti kan. Berarti tetap sih kalau mau nyimpen data, gue juga anak kuliah dan gue nyimpen data juga sih kayak skrip makalah, terus tugas-tugas, berarti gue lebih mending pilih HD. Tapi kalau soal ngomong ini deh, backup data deh, kan anak-anak zaman sekarang yang kayak sumuran gue lah ya, belum pada ngerti, jadi kayak cuman udah simpen, tuh pendapatnya gimana tuh? Karena kayak backup data harusnya penting gak sih? Penting banget. Penting kan? Penting banget ya. Sekarang kalau kita contoh yang paling terbaru lah ya, kalau kita ngomong yang si PDN.
ya. PDN. Ya, pusat data nasional Oh, kena hack ransomware. Oh iya tahu dong. Ya, kena hack gitu kan, datanya ke encrypt, dia nggak ada backupnya. Ya. Oh iya yang sampai diminta kuncinya itu Iya. barusan. Gue tuh ditanya tuh. Ya kan? Tahu. Terus kita walaupun terlepas di isu liarnya mau itu benar apa enggak gitu ya. Kalaupun itu benar terjadi gitu ya di data itu ke lock, apakah dia dengan dia nggak ada backup mati nggak kayak begitu? Iya benar sih. Mati kan? Karena yang disimpan itu kan bukan data-data dia dong, data satu negara kan. Data satu negara. Terus habis itu data yang di lock adalah data kebetulan adalah data kebanyakan data-data dari imigrasi. Wah, ya kan? Kan loh. Orang masuk orang keluar semua datanya dikunci ya. Nah itu pentingnya backup. Nggak ada backup kayak begitu ya kan? Itu di level corporate. Iya. Di level kita lah. Level kita gimana? Handphone gua rusak gitu ya. Pusing. Lebih nangis datanya, Bos. Oh iya, bener sih. Handphonenya gua bisa nyicil. Bisa beli lagi. Bisa nyicil. Shopee Paylater masih banyak. Iya, bener. 24 bulan masih bisa, bener kan? Datanya lu mau nyicil di mana? Nomor-nomor ini orang, terus data-data kerjaan, foto-foto. Jadi kalau lu bilang backup butuh nggak? Kalau gua pribadi gua butuh banget backup. Tapi kalau soal anak-anak muda lah ya, mereka nggak terlalu nyimpen banyak, cuma nyimpen game doang, itu bisa di backup masih. Nah, tergantung anak-anak muda sekarang tuh aware data dia penting apa enggak. Tapi menurut gua sih harusnya penting ya. Kalau kayak lo masuk kuliah anak muda nih kuliah. Boleh. Data penting nggak? Data tuh kita kalau ngomong data tuh jangan terpaku sama data tuh kesannya data tuh file kerjaan bukannya. Data tuh foto itu data. Video yang di handphone kita rekam, kita lagi mau makan foto, lagi mau makan rekam dulu. Itu data namanya data. Gitu. Penting nggak menurut lo? Kalau menurut gua soal data penting sih, karena kan ya kita foto udah bertahun-tahun ada di sini kan. Kalau tiba-tiba hilang kayak foto kita sama nenek kita mungkin udah ada. Itu sayang kan kalau hilang. Nah, sekarang kalau misalkan lo nggak punya backupnya, ya udah. Ya langsung sih hilang semua. Emang hari sial ada di kalender. Iya benar sih, hari sial ada di kalender ya. That's it gitu lah. Hari sial ada di kalender, lo nggak tahu kapan lo apes, handphone lo rusak, mati kan. Masih mending mati. Kalau kecopetan udah terlibat tuh. Tapi kalau sekarang kan bisa nggak ada, datanya nggak ada, hilang juga. Kalau di HP ini pakai Google Foto. Tahu Google Foto kan? Google Foto itu kan yang kalau lu foto dia langsung masuk situ tuh. Google ya, ini masuknya cloud kan? Masuknya cloud. Dan kalau cloud itu dia juga bisa ini kan, kayak kalau udah kepenuhan, terus kita contoh nih, kita bayar nih buat storage mungkin 1 TB nih. Terus pas sudah next itu kita lupa bayar. Nah, data bisa jadi hilang juga nggak sih? Lu pernah ngalamin itu cloud. Oh, itu cloud doang. Berarti jadi pada waktu kita mau narik nggak bisa, kita harus bayar dulu. Oh, berarti data masih tetap aman. Data tetap aman. Soalnya gue mikir tapi tetap itu ada, setahu gue ya, perusahaan-perusahaan kalau gitu ada agreement-nya untuk penyimpanan data lo aman dalam waktu berapa lama. Oh, ntar kalau kita nggak bayar, iya, kalau misalkan lo udah nggak berlangganan, dia ke lock, simpen gitu ya, atau kemudian cuman nggak pernah dipakai lagi, beberapa tahun gitu, di delete sama dia secara otomatis, karena dianggap lo udah nggak aktif kan. Oh iya benar. Udah pasti juga gitu. Kita maksudnya udah nggak pakai itu lah ya. Lo email lo aja deh, email lo coba deh lo searching email lo yang 5 tahun yang lalu pasti udah nggak ada. Iya benar, email karena ya semua sistem tuh pasti ada namanya rentang waktu buat waktunya untuk ngapusnya. Jadi email misalnya 2 tahun ke belakang, lebih dari 2 tahun ke belakang itu pasti kehapus, pasti hilang, Bos. Iya pasti sih. Karena kalau nggak hilang storage mereka penuh. Walaupun storage mereka segede. Makanya gunanya backup tuh di situ. Lo ngamanin rentang waktu yang belakang yang lo nggak bisa balik ya, lo nggak mungkin bisa balik lagi ke belakang. Iya benar sih. Gitu. Nggak ada kata buat kembali ke belakang lah ya. Benar. Pasti kita ya data kita pasti nggak 100% aman walaupun di cloud, apalagi kalau kita nggak bayar. Benar. Makanya kadang-kadang kalau gue bilang sebenarnya itu balik lagi kayak era saat ini ya. Jadi kalau kita tahu era saat ini kan orang pakainya namanya backup 321. Apa tuh? Backup 321. Jadi backup tuh sebenarnya banyak cara backup. Yang lagi tren itu sekarang backup 321. Itu backup yang paling dianjurin ya, Jadi US apa, kalau kita ngomong US IT pun juga rata-rata ngomongnya pakainya tuh backup 321. 321 maksudnya gini, artinya satu data itu harus punya 3 kopi. Harus dibuat 3 kopi.
Ya, buat nyawanya lah ya. betul. Jadi 2 kopi pertama itu simpen di local storage. Nah, local storage itu apa? Banyak. Lo mau punya hard disk eksternal, Iya, SSD boleh. eksternal, kayak lo mau punya NAS pribadi, kayak Benar. dan lain segalanya, kayak mau punya hard disk yang lainnya, kayak yang penting 2 di lokal, 1 di cloud. Oh itu yang, oh iya Betul. benar. Kenapa? Karena yang namanya bencana itu kita nggak ada yang tahu. Nah. Contoh misalkan hilangnya kerusakan datanya adalah bencana alam, banjir, handphone lo, contoh handphone ya? kerendam rusak, ya kan, hard disk eksternal lo hanyut, ya kan, NAS lo konslet gara-gara banjir, ya kan, Iya. habis semua kan, Habis semua. 2 ini udah hilang, Masih ada satu nyawa di cloud masih ada satu storage. nyawa di cloud storage. Kalau kita geser lah ya ke siapa tadi lupa namanya? Kayak Kak Indra, asal gue lupa. Kalau Kak Indra lu pakai ini nggak sih buat lu kayak backup data lu berarti? Kalau backup data pribadi di SD card biasanya. SD card tuh Yang mikro atau SD? iPhone. Mikro berarti kalau buat HP. Kalau kerjaan Hah? aku punya hard disk eksternal. Eksternal pakai ini kayak gini-gini. Iya. Dan ini apa sih? Ini tuh Seagate. Seagate One Touch. Bentar. Seagate One Touch nih juga ada nih. Oh ini Itu ada SSD-nya. SSD-nya. Dua barang ini juga bisa buat jadi backup kan pastinya. Iya betul, jadi backup. Jadi memang sebenarnya tujuan ini loh. Jadi ada orang suka salah persepsi antara mereka punya hard disk eksternal itu sebagai penyimpanan data. Oh Ya, iya. Benar. Padahal hard disk eksternal itu bukan untuk penyimpanan data primer, tapi buat backup. Artinya apa? Data primer atau data aslinya, real data itu tetap di device-nya. Kalau laptop tetap di laptop, di handphone tetap di handphone. Gitu. Nah, data ini di backup. Nah, backup tuh apa? Backup tuh kopinya. Jadi ada kopinya ke sini. Banyak orang yang salah pakai. Pakainya gimana? Data aslinya tuh benar-benar di move. Iya, di move ke sini. Iya. Gitu lah ya. Ya, Gitu lagi. gitu kan berarti kan. Nah, itu Waduh. salah. Jadi konsep backup tuh data real data itu tetap di device asli. Jadi kalau lo handphone, laptop, PC, server gitu kan. Data asli tetap di situ. Dia dibuat 3 kopi. Nah, kopi itu disimpan eksternal, NAS, cloud dan sebagainya. Nah, itu di kopinya di situ. Tapi data realnya asli tetap harus ada. Harus ada di device data Betul. utamanya. Bukan di move. Gue kayak gitu, gue masalah semua data kan gue konten sini ya, Iya. edit gue semua gue pindah ke sini ke Jadi hadis kalau semua. lo ke kondisinya lo data lo move itu namanya udah bukan sistem backup namanya. Itu penyimpanan utama. Bukan, lo namanya Apa udah cuman memindahkan resiko aja. Oh. Paham nggak? Data asli lo pindah ke sini, ya udah dari resikonya, dari lo resiko kehilangan data gara-gara handphone rusak, berpindah dari resiko data gara-gara hard disk eksternal lo rusak. Karena begitu hard disk eksternal lo rusak, data lo asli di sini kan. Iya. Ya sama aja, Hilang semua dong. dong. Sama-sama hilang Iya dong. bener lagi. Sama aja. Berarti gue sini harus pindahin data gue semua itu karena ya data utama gue juga penting sih video. Nah, simpan. kalau di Seagate makanya enaknya apa? Kalau kita sekarang untuk yang OneTouch ini udah yang baru belum? Wah, udah yang baru nih, udah dapat Dropbox nih, Bro. Oh, ini mana yang baru ini? Nih Dropbox nih. Jadi Dropbox itu sama beli Seagate, betul. Beli Seagate itu udah dapat free Dropbox 6 bulan kan. Jadi lo nyimpen data lo di sini langsung kesinkron sama Dropbox. Tapi habis 6 bulan gue harus bayar lagi dong. Iya, lo bayar sendiri. Ini sedikit udah bayar nih. Nah, udah dibayar 6 bulan aja. Udah dibayar 6 bulan minta lebih lo. Ibarat dikasih hati minta jantung. Ya, tapi kalian bisa cincai lah gitu. Iya, betul. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomong Dropbox sama Google Drive beda nggak sih? beda lah, beda perusahaan. Oh, Google Drive itu kan punya grup Google, Dropbox itu perusahaan sendiri Dropbox. Tapi kalau dari segi cloud storage-nya sama-sama kita simpan ke server mereka kan? Iya, sama-sama cloud mereka. Tapi kalau lu pakainya mana? Gua? Lu pribadi, buat data pribadi deh, gua sama data perusahaan. Kalau pribadi gua pakai OneDrive. OneDrive apa lagi tuh? Microsoft. Oh, dari Microsoft ada lagi. Microsoft, Aku baru tahu kalau itu gue tuh. Kalau gue pakainya buat nyimpen ini ya, mungkin arsip yang udah gue pengen taruh apa ya? Permanen lah. Gue biasa taruh di Google Drive sih kalau gue. Iya, ya. Tapi kalau Google Drive itu yang umum begitu lah, Google Drive, OneDrive cuma umum. Dropbox juga termasuk sekarang umum. Tapi gue kalau dari Google Drive pecah file biasa. Percaya. Jadi kayak foto nih, gue masukin udah HD, tapi pas gue tarik di Google Drive itu nggak HD jadi SD. Pecah-pecah gitu kayak ada pixel-pixel gitu. Oh gitu ya. Tapi kalau lo pakai OneDrive itu pecah nggak? Real. Itu real. Real. Berarti harus harus pindah ke sana. Jadi, Dan kalau ini pakai Google Drive nggak? Atau penyimpanan cloud storage gitu? Google Drive pakai, cuman nggak kebutuhan utama. Oh. Semua data foto, kalau misal foto video itu aku simpennya di hard disk tetap.
pokoknya data-data pasti tetapnya di hard disk. Data tetap di backup di hard disk. Oke, ngerti gue. Tapi walaupun ya harus bisa kita ngomongin kalau data harusnya rusak lah ya. Walaupun bisa di recover data tapi tetap harus punya penyimpanan utama kan yang punya nyawanya dong. Iya dong, tetap. Itu wajib punya sih. Berarti kalau ada deh pesan-pesan lu buat anak-anak yang kayak gua kadang kan nggak nyimpen nggak nge-backup data. Kalau pesan-pesan lu apa nih kira-kira? Wah, lu wajib nyimpen data. Untuk saat ini lu wajib butuh backup data. Kenapa? Karena data itu sekarang eranya berubah. Data itu jadi aset sekarang. Paham ya? Data itu jadi aset. Contoh, lo video vlogger lah. Pada waktu lo menawarkan ada orang lo mau kerja sama orang, yang lo pertama kali showing apa? Pasti hasil kerja lo. Hasil kerja lo kan, video-video yang lama kan, video-video yang pernah lo lakuin apa aja kan, data kan itu. Iya benar. Aset nggak? Aset. Jadi dari situ orang tahu, oh lo pernah buat begini, oh ini view-nya sekian, itu data. Jadi wajib banget di backup karena data itu ya, seperti yang gue bilang, data itu ya aset sekarang. Beda sama dulu. Kalau dulu yang namanya aset itu mobil, rumah, perhiasan tuh aset. Tapi sekarang data tuh cuma satu aset. Berarti ya kalau zaman dulu kita ngomongin harta lah ya. Iya. Kalau sekarang kan data tuh udah kayak aset kita utama lah paling. Nah, karena kenang-kenangan kita semua di situ kan. Betul. Nah, tuh dari belakang ada nanyain tuh. Apa? Backup dari iPhone gimana? Tanyain. Oke. Dari iPhone. Backup dari iPhone gimana? Kalau iPhone pertama satu lo udah punya satu keuntungan, udah backup dari iPhone-nya sendiri ya, iTunes-nya satu. Oh iya benar. Tapi lo bisa nggak sih backup secara locally gitu kan? Tapi bisa. Kenapa? iPhone gua nggak tahu ya, iPhone yang lama ya. Kalau iPhone yang baru yang 14 yang 15 sekarang yang Type C, itu kan udah bisa colok SSD eksternal. Iya benar sih. Lo juga colok backup aja langsung ke situ. Kalau yang portable mungkin apa sekarang? Yang bisa pakai Type C ini misalnya? Kalau handphone lo pakai, lo beli NAS aja. Oh iya benar, bisa langsung nyimpan dari jaringan. Bener. NAS murah sekarang. Nih dia dijual NAS juga. Oh jual NAS. NAS paling murah kan? Yang 1B ada. 1B. Oh satu disk. Itu bisa. Masih lumayan sih harganya ya. Range 3 sampai 4 juta. Tapi ya kalau 3-4 juta bisa dipakai satu rumah, worth it gak sih? Iya, worth it lah. Kalau NAS itu dia ada maksimal people yang bisa, maksimal orang yang bisa itu nggak sih? Nggak ada. Berarti sama aja kayak kita nyimpen di cloud storage, cuman versi di rumah kita. Ya. Wah, itu lebih enak tuh buat nyimpen data film tuh. Betul. Kalau di iPhone backup ya ke situ aja paling gampang. Iya benar. Tapi kalau dari segi NAS kayak itu ada beberapa pilihan nggak sih? Kan tadi cuma nyebut yang 1B yang paling murah. Kalau paling ada dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Oh, yang kalau buat rumahan lah. Rekomendasi apa tuh? Buat rumahan kan tergantung misalkan pemakaiannya. Kalau cuma buat backup doang ya, kalau misalkan budgetnya kecil ya 1x2x cukup lah ya Pak ya. Cukup. 1B 2B itu berarti pasang hard disk yang NAS juga dong? Iya betul. Hard disk yang NAS itu itu kayak ini ya? Merah ya. Ini apa nih? Ini Iron Wolf nih. Seagate Iron Wolf. Ini ada garansi recovery data nggak sih? Ada. Jadi kalau hard disk rusak kayak contoh meledak. Iya. Meledak bisa recovery. Betul bisa recovery. Gue cuma bercanda udah. Ada selamanya. Ada. Enggak selamanya dong. Piringannya masih. Meledaknya maksudnya konslet ya. Iya, konslet. Konslet itu nggak ada masalah. Tapi kalau NAS zaman sekarang harusnya udah aman lah ya. Kalau dari segi proteksi lah ya. Iya. Penjualan NAS paling tinggi dari yang ukuran berapa kalau sekarang? NAS apa nih? NAS satu paket maksudnya. Oh, ada satu paket tadi enggak? Sebenarnya kan kita jual NAS itu bisa banding sama Iron Wolf-nya. Maksudnya dia penjualan NAS tuh lebih laku yang 1 slot, 2 slot, iya. 4 slot gitu ya. 4 slot hard disk. Kebetulan di kita mungkin karena middle ke bawah itu 1 slot sama 2 slot. Itu paling tinggi tuh. Iya. Yang 2 slot dia di natural berapa? Kalau tadi kan yang 3 yang 3 slot apa 2 slot tadi? Kalau yang 1 slot itu kan dia sekitar 3 tadi kan ya? 3 sampai 4 itu kalau masih NAS-nya aja ya. Belum itu masih NAS-nya aja. Oh, harddisknya? Harddisknya baru lumayan sih, bener-bener. Harddisknya lumayan. Berarti kayak sebenarnya ya worth it gak worth it sih, tergantung orangnya pakai atau enggak soal tergantung orangnya. Lagi sih. Tapi ya kalau kita ngomongin kebutuhan, belum tentu semua orang butuh buat backup data juga nggak sih? Ya, memang nggak semua orang belum butuh, bener kalau kata belum butuh karena belum butuh. Tapi orang baru akan ngerasa butuh apa? Saat hilang. Benar, ada kata orang harus ngerasain dulu baru mau beli. Sama kayak dulu Seagate waktu dulu ngasih namanya garansi recovery data gitu ya.
Orang bilang, buat apa sih recovery data, ngapain, nggak butuh gitu ya. Begitu hadisnya rusak, datanya hilang, baru kapok deh. Aduh, gimana ya mau recovery, udah recovery di sini aja. Begitu datang ke recovery, kaget. Kenapa? Nge-recovery data 1 tera ya, total data 1 tera itu nge-recovery itu minimal 1,5 juta. Oh serius? Mahal banget. Data 1 tera. 1 tera doang? Iya. Tapi kalau disikir bisa free kan? Ada garansi? Iya. Dan sekarang bayangin, lo beli hard disknya 1 tera paling 900 ribu. Lebih mahal. 1 juta, Iya. beli hard disknya, Lebih beli mahal. device-nya. Iya benar. Masa nge-recovery-nya cuma datanya doang 1,5 juta lebih. Itu kayak Ya kan? Habis buang-buang duit ya. Iya, harus disimpan lagi di Makanya. device baru. Kita mesti beli lagi device barunya. Cuman gara-gara kayak lu gak ngelakuin satu hal simpel jadi keluar duit banyak. Betul. Kayaknya kalau lu gak ganti oli motor, Benar. pas motor turun mesin hilang semua tuh duit kan. Betul. Jadi kalau misalnya backup tuh penting nggak sih? Penting. Dan kalau teman-teman yang belum ngelakuin backup, Mending langsung lah. backup. Mendingan Tapi kalau lu punya gak sih pribadi kayak pengalaman pribadi data lu hilang gara-gara lu gak backup ya? Mungkin dulu ada nggak? Sekiranya mungkin kayak Oh iya, kalau dulu sering. itu pas lu hilang gimana tuh? Ya udah stres, pusing. Pilihannya cuma satu, bikin ulang. Tapi pas lu udah ngerasain kayak wah lu langsung harus megang Ya, data dong. dan gue bersyukur maksudnya dalam arti ya sekarang teknologi udah maju ya. Iya. Dulu kan membackup yang namanya membackup data itu kan bukan sesuatu hal yang gampang. Susah. Lah, Gue belum pernah ngerasain kalau lu backup data. dulu teknologinya belum ada, Bro. Teknologi belum ada. Kalau Ya kan? sekarang Kalau dulu teknologi cuma flash disk, lo tahu sendiri. Oh iya. Nggak jauh-jauh. Benar. Flash disk pun ya kita tahu lah umurnya flash disk seberapa panjang sih. Kebanyakan colok Kena virus, Bang, ya. kena virus nggak detect, iya hilang. bener sih. Ya kan? Bener juga ya. Nggak secanggih dulu belum ada teknologi. Dulu cloud teknologi juga belum, kita punya handphone belum tentu sambung ke cloud kan. Iya benar. Sampai zaman dulu, Bos, ya kan? Dulu masih BlackBerry, Nokia lah ya. Ya gue zaman masih monokrom juga kan, gue udah ngerasain kan handphone Iya, monokrom. Nggak mungkin dong, seperti itu kan. Nggak mungkin handphone monokrom bisa nyambung ke cloud atau ke Iya, nggak Google Drive mungkin, kan. ya kan? Aduh. Kalau dulu kan yang penting tuh apa dulu SMS kan. Hmm. SMS itu dulu masuk kalau penting karena kadang-kadang SMS ada orderan lewat SMS, ada apa. Dulu masih pakai zaman SMS. Wih, pakai WhatsApp. lo belum ngerasain. Bro, gue pegang HP itu pertama kali ya kelas 5 kelas 6 itu pun gue langsung megang BlackBerry. Nah iya makanya. Gue belum ngerasain HP Nokia, HP di bawah ada Asia Hidayah. Ya itulah zaman dulu kan dulu backup tuh sesuatu yang teknologinya belum banyak keluar lah. Iya sih. Orang mentok-mentok paling flash disk. Ya, flash disk juga umurnya pendek banget ya kan. Ya colok Colok tuh. Kena virus hilang. Kena virus hilang, colok nggak detect error ya kan. Iya sih. Zaman Besar. sekarang udah ada SSD, udah ada Jadi hard kalau disk. misalnya kehilangan data, set berkali-kali dari zaman dulu berkali-kali. Nah, dari situ gua aware dengan teknologi saat ini udah ada, Yang gue jadi merasa, manfaatin lah. gue jadi merasa, wah karena udah enak. Bener sih. Gue udah, ya hampir nyaris gue sekarang udah jarang kehilangan data. Karena ya udah ada fitur. Ya karena udah banyak banget. Udah cara backup lah ya. Gue sendiri pribadi ya, gue pakai NAS di rumah, gue pakai cloud, gue pakai hard disk eksternal, Benar-benar. backup, Semua ada lah ya. Semua data gue aman. Tapi Jadi sampai gue sekarang masih pakai flash disk gitu? enggak. Udah nggak pakai flash disk? Udah Udah kapok tuh? No, beda. Tapi kalau gue nih ya pas zaman sekolah orang-orang juga pada nggak beli hard disk, nggak beli SSD. Mereka kalau di pesantren nyimpen di HP. Iya. Dari HP tinggal colok ke PC. Tapi itu kan Betul. kayak lebih beresiko bisa hilang juga. Karena Iya, kalau betul. HP lu kayak ngomongin deh kena virus lu kan kayak muncul tiba-tiba iklan itu juga Betul. kesel dong. Betul. Karena kayak yang harusnya lu nggak bisa lu simpen di tempat yang lu masih simpen di HP data utama. Betul. Itu ya salahnya. Dia masalah tapi ya itulah anak-anak muda zaman sekarang. Ya mereka cuma tahu cara main. Betul. Enggak, tapi biasanya kalau anak muda ya, gua wajar. Kenapa? Karena anak muda belum tentu paham belum tentu memahami bahwa dia punya data itu aset dia. Nah, Oh iya. anak muda sekarang kan ya Data apa sih? kalau kita ngomong sisi anak muda ya, Hah? ya mikirnya masih nongkrong, santai, ngopi-ngopi, Main ya kan? game. Main game, Iya benar. masih have fun aja. Belum mikir Tapi kehilangan iya data. bener, kalau yang udah mungkin eranya anak-anak mudanya yang udah lebih ke arah profesionalnya, dia harus kerja, dia harus iya. apa. Begitu dia hilang data, dia ngerasain anjir. Ya kan? Capek nih udahlah bingung. Bahwa abis baru bikin misalkan ya, baru bikin mungkin datanya rusak, datanya hilang, Korup. delete, nggak ada korup, Wah. besok harus presentasi, Pusing tuh. Wah. bisa. Nggak tidur itu semalam. Gua pernah kayak gitu. Betul. Wah. Jadi sisi anak mudanya juga kita harus lihat anak muda yang benar-benar anak muda yang masih di level
lo sekedar punya handphone, pokoknya penting handphone buat main Mobile Legends. Iya, main Mobile ya Legends. kan? Udah. Main handphone cuma buat foto-foto atau segala macam. Mereka belum aware soal data. Iya. Karena bagi dia data itu belum masuk ke aset. Kenapa? Karena data itu tidak mempengaruhi bagaimana cara tidak mempengaruhi dia nyari uang. Iya, itu bos. Iya. Iya kan? Kalau anak-anak yang kalau anak-anak yang milenial lah, anak yang sekarang yang data itu mempengaruhi dia untuk cari uang, dia baru Pusing. pusing pasti. pusing. Gua data video buat nyari duit juga sih. Iya. Benar sih. Video buat nyari duit. Hasilnya langsung ke Betul kan? backup Kalau sih. yang cuma sekedar udah hilang gitu. Tapi ini disclaimer dulu ya, ini kita nggak ngomongin semua anak muda, beberapa lah ya, yang emang cuma tahu main game, nongkrong gitu. Tapi kalau buat betul. anak-anak muda yang emang udah apa di kerjaannya itu data itu penting, mereka pasti Iya. backup. Pasti backup karena gue juga banyak ketemu vlogger youtuber dan segalanya gitu yang masih muda-muda ya, bagi mereka tetap butuh device buat backup. Iya. Karena ya itu udah ya aset mereka, yang gue bilang data itu aset sekarang. Bener sih. Banyak tiktoker zaman sekarang tuh mereka pasti juga mikir duit kan, mikir Iya. data, karena kan sumber duit mereka itu dari data. Iya, Jadi kayak kalau lu nggak nge-backup ya pasti pas udah hilang pusing Bener. sendiri sih. betul. Itu buat topik deh, kayak backup lu terlalu bosan gak sih? SSD deh. Oke, Lu boleh. sekarang SSD yang paling tinggi kenapa? SSD paling tinggi Gen 5 kan sekarang. Kalau untuk NVMe itu paling tinggi NVMe. Gen 5. Gen 5 itu speednya kalau nggak salah yang dari Seagate deh, ada nggak? Ada deh 10.000 lah. Yang 540 kalau nggak salah ya? Ini 540. Nah, ini gue udah pernah ngetes sih, lu udah pernah ngetes belum? Udah pernah ngetes. Waktu itu pindah data seberapa cepat tuh? Data paling gede deh yang lu pernah pindahin apa? Data paling gede ya standar lah. Gue bukan pindahin data secara real ya. Gue pindahin datanya tetap pakai aplikasi ya. Aplikasi testing gitu, aplikasi testing. Oh, Cuma di testing di share-nya gedein aja KB-nya gitu kan. Dia dibuat Oh. seperti itu. Tapi kalau soal SSD kan Gen 5 pasti panas dong kalau nggak. Karena Karena memang Gen 5 itu chipnya itu masih ada bug. maksudnya ada bug. Memang ada bug. Jadi semua Gen 5 semua merek gitu ya. Itu memang masih ada bug. Jadi bugnya tuh dia memang lebih cepat panas. Oh, ini gue baru tahu. Oh, mereka ada bug ya. Pantas yang ini Memang gue boleh masih sebut ada brand bug. lain ya. Betul. Dari MSI, lu tau kan yang kipasnya gede banget Iya. buat dewe. Itu gue kira kayak emang suhu normalnya Oh enggak. Karena memang dari teknologi Gen 5-nya sendiri pun itu dia Masih belum ada bug. sempurna lah ya. Masih belum sempurna. Ada bug memang masih. Tapi ada kalau bug. yang udah sempurna itu nggak butuh hatching. kalau udah sempurnanya ntar kayak Gen 4 sekarang. Iya, kayak Gen 4 kan nggak butuh hatching kan. Ya stabil. Nah. Nggak butuh heatsink pun dia stabil. Cuman kalau memang dibuat lebih pukul lebih keras lagi memang harus Pakai hatching, iya sih. Gen 4 Kalau pun sama yang pakai Gen 5 hatching. sekarang belum dibuat workload pun Itu panas udah ya. naik suhunya. Gitu. Suhu paling tinggi lu coba berapa? Pernah nggak? Kira-kira inget nggak? Eh, Sekitar berapa tuh? udah menjadi 60 sih. Padahal tuh udah batas tinggi loh, udah nggak boleh. Oh, kalau SSD NVMe udah Semua storage semua ya, storage. SSD, hard disk. paling panas itu di 60. Maksimum tuh 60. Oh, kalau storage mau sampai 100. Kalau sampai 70 dia akan nge-restart. Oh, dia kan mati. iya pasti. Dia bukan mati, dalam arti bukan mati rusak ya. Ah. Dia mati, dia sleep. Cooling down sistemnya Betul. dia lah kurang lebih. Sampai dingin dia baru bisa naik lagi, bisa up lagi. Kalau di prosesor mau sampai 100 pun masih aman. 100 Ya kan, prosesor beda Ada tapi ya. Oh, berarti kayak SSD gini pasti panas ya. Iya, cuma storage tuh Storage rata-rata pasti ada maksimum suhu. Tapi kalau pasti semua orang ntar bakal beralih dong dari Gen 3, Gen 4 ke Gen 5 dong. Kan zaman sekarang masih ada Pasti Gen lah, 3 kan. pasti ke depannya beralih sama itu kayak pertanyaan zaman memori lah. Dulu DDR2 ke DDR3, Oh iya bener sih. pelan-pelan semuanya DDR3. Sekarang itu habis itu DDR4, pelan-pelan semua DDR4 kan. Kan sekarang udah keluar DDR5. Iya bener. Nah, ya tunggu aja lah, ya mungkin ya gua nggak tahu ya di Indonesia. Peralihannya lama nggak sih? Nah, itu gua nggak tahu. Itu tergantung dan memang balik lagi dari gimana masing-masing tiap Kesadaran tiap setiap negara, manusia lah ya. tiap negara beradaptasi cepat apa enggak. Oh, Kalau kita ngomong kayak ya mungkin di beberapa negara yang udah teknologinya maju banget udah cepet gantinya 5 langsung 5 kayak Taiwan lah. Taiwan ya orang rata-rata orang sana udah pakainya 5 semua. bahkan walaupun masih ada backnya mereka masih Iya. pakai Gen 5. Dan ini udah- Kalau Gen 3 dulu gimana? Kan sekarang masih back juga tuh. Gue juga masih pakai Gen 3 lagi. Iya. Ya oke nggak masalah. Karena menurut gua antara Gen 3 karena gini ya. Yang kita teknologi SSD itu kalau kita ngelihatnya cuma dari file 5 ini gimana ya, file receh yang dijalanin Oh iya. itu selisihnya tuh cuma beberapa detik kok bro. Beberapa detik dari Gen 3, Gen 4, Gen 5. Iya.
Di tesnya beberapa detik doang kok. Nggak nyampe kayak beda 1 menit, 2 menit itu. Enggak. Oh enggak, berapa tuh? Kenapa? Ya karena kita nyobanya file-file receh. Kenapa? Karena kalau kita balik lagi SSD, kalau kita ngomong performance, udah tes untuk level-level enterprise gitu ya. Contoh kayak lo misalkan lo pakai banking, itu semua sistemnya kerjanya gimana cepat harus SSD kan. Iya benar sih. Jadi antara teknologi itu tuh pengaruh antara kenapa kok yang ini kok lama banget ya gua transaksi ini lama ini lebih cepat beberapa detik. Nah itu lebih berasa gitu. Kalau file-file kecil itu ya nyaris nggak berasa. Kayak buat loading game gua juga pakai SSD Gen 3 masih kencang sih. Itu paling kalaupun di head to head jom sama nyala gitu ya, itu pasti SSD-nya cuma millisecond. Paling beberapa detik lah. Tapi kalau terlalu berasa. Ngomong barang second ya, tadi ngomong barang second, SSD second itu worth gak sih? Enggak worth it. Enggak worth sama sekali kan SSD second. Nah, berarti gue bener nih gue ngejelasin soalnya SSD second itu kan lu nggak tahu itu udah kepake berapa health-nya kan. Betul. Dan ada nggak sih kayak hal-hal yang nggak harus dibolehin buat ngurangin health-nya itu, kayak apa yang mempengaruhi buat ngurangin health dari SSD itu? Oh, kalau SSD sih kalau SSD udah ilmu pasti. Ya, health-nya itu tergantung dari data yang ditulis. Udah titik. Oh, berarti kalau tiba-tiba ngejeglek rumahnya gitu SSD nggak bakal nurun health-nya tuh? Enggak. Kalau dia mati juga bisa? Enggak. Kalau meledak rusak. Kalau meledak bukan turun, bro. Ganti SSD, bro. Edan lu, bro. Tapi kalau dari segi distributor, penjualan yang paling tinggi sekarang di Gen berapa? Kita ngomongin inilah, nggak usah ngomongin tipenya, satu langsung universal. Gen 3 apa Gen 4? Tertinggi saat ini masih Gen 3. Masih Gen 3 berarti ya di Indonesia masih pada Gen 3, gue juga mahal lagi. Iya. Karena harganya masih murah. Iya, benar. Masih murah. Yang kedua balik gue bilang, secara performa itu kalau lo data receh, lu pakai Gen 3 cuman kalau misalkan lu pakai cuman buat sekedar nonton film, buka Excel, PowerPoint, buat office lah ya ngomongnya. Kecil tuh. Iya sih. Posisinya kecil banget, sama lu harus keluarin duit gede ke Gen 4, Gen 5. Iya, gitu loh. Kalau ngomongin ya gue juga dulu pakai Gen 3 tuh juga buat ngeloading Windows masih aman sih aman banget. Gue masih aman banget. Karena gue kayak sana masih belum ganti ke Gen 5, Gen 4 karena gue belum butuh. Kecuali kalau gue buat di kantor mungkin gue ntar akan ganti lah ya. Betul. Dan dari Sigit bisa nggak sih? Dari Sigit nggak bisa, dari distributor bisa. Oh iya, ngasih nih. Bisa. Waduh. Buka bon aja. Iya. Sama aja gue ngebeli dong. Aduh, edan. Tapi kalau dari segi SSD NVMe kan nggak semua orang butuh, tapi kalau dari segi external storage, kalau dari segi external storage ya balik lagi, kalau external storage itu sebenarnya lebih kebutuhannya ke backup sih. Kalau lu udah aware soal backup dan perlu di backup, lu pasti dengan otomatis lu akan beli external storage. Itu udah automatic, kayak misalkan lo lapar pasti makan dong, lo harus pasti minum dong. Nah pada saat lo tahu lo butuh backup, data lo perlu di backup, udah pasti lo otomatis beli ini, kalau nggak NAS. Oh iya benar sih. Selesai, simpel. Kalau upgrade PC kan kita antara milih SSD atau HDD kan. Iya. Lu pernah nggak sih pas upgrade PC itu ada ngalamin trouble gitu di bagian SSD-nya nggak kebaca atau apa gitu? Oh iya, sering. Itu paling nggak jauh-jauh dari konflik doang. Hal paling dasar yang bisa lo sih sebelum kita klaim garansi, karena kan kayak kebanyakan user yang datang ke gue nih, ini nggak bisa kebaca, tapi pas gue colok PC langsung bisa. Kayak apa yang harus di user itu lakuin biar mereka nggak usah datang sih dulu, kayak ngecek biasain dulu. Oke. Ini yang pasti pertama, lo namanya lo ngerakit PC, kadang kan kami juga ngerakit ya. Lo harus tahu dulu barang yang masing-masing komponen yang lo rakit ini saling kompatibel apa enggak. Iya, benar. Terus juga jangan walaupun di beberapa brand orang bilang misalkan dia mau motherboardnya Gen 4 tapi dikasih SSD motherboardnya Gen 3, dikasih SSD Gen 4 katanya kompatibel gitu ya. Tapi menurut gua lebih baik nggak usah. Kenapa tuh? Ya, kenapa? Kadang-kadang dari Gen 4 ke Gen 3-nya itu saling pilih-pilih apa? Pilih-pilih firmware. Jadi di komputer tuh ada namanya firmware. Firmware tuh ibaratnya apa ya? Firmware itu adalah bahasa yang saling ngobrol satu sama lain. Iya. Gitu, firmware di situ. Jadi masing-masing part itu selama firmware-nya dia masih bisa ngobrol, pasti akan detect terus. Gitu. Jadi menurut gue lebih baik sesuaiin aja. Misalkan kalau beli motherboard-nya Gen 3 ya beli aja Gen 3 lah. Ya kalau emang mau dipaksa sebenarnya mungkin bisa kebaca, cuman speednya. Betul, ya speednya turun. Yang kedua, device-nya juga kadang-kadang pilih-pilih gitu loh. Itu bisa ngurangin health juga sih kalau kita pakai SSD Gen 3 di Mobo Gen 3 kita pakai SSD Gen 4. Enggak ngurangin health sama sekali. Health itu 100%, health itu hukumnya ilmunya pasti. Ya, health itu yang mengurangi health itu cuma data yang ditulis, sudah selesai. Oke. Data yang dibaca itu nggak akan ngurangin health, ataupun nggak akan ngurangin health.
Gitu. Hanya yang ditulis. Tapi kalau kita mau udah 4 menit, ntar ya kita masih mau lanjut nih, masih mau ngobrol. Tapi kalau kita ngomongin soal storage yang paling worth it buat nyimpen game sekarang deh, apa tuh kira-kira? Yang ada di sini, misal lu perkenalin ke viewer. Kalau lu nyimpen game ya, nyimpen gamenya nyimpen gamenya mentahannya apa bener-bener file dari Steam lah. Contoh kan gue download game dari Steam nih, mau langsung gue play. Itu mending pakai SSD atau pakai SSD aja. Pakai SSD karena biar lebih cepat kan Iya, pasti kan. cepet. Kalau di sini yang worth it apa menurut lu? Kan ada bed nih SSD. Ya yang ini aja, yang level gini yang 530. Oh, Level ini ada 530. heatsink. Ini bisa gue buka nggak sih? Bisa. Boleh ya? Coba kita unboxing. Itu kan yang buat PS, ini kan yang buat PS. Kita juga ngeluarin yang buat PC biasa. Yang buat PC itu yang kayak begini cuman warna oranye dusnya. Oh, ini. Iya. Kayak gini. Kayak begini, warna oranye gini cuman dalamnya sama. Kalau itu 520. Oh, itu yang buat handheld. Oh ya, ngomong-ngomong handheld, boleh lah ya. Kalau soal storage handheld, yang paling rekomendasi kan masih ini kan 520M kan. Itu pilih-pilih nggak sih, kayak kan ada beberapa handheld yang nggak bisa. So gue dulu pernah ngeliat di berita ada handheld tuh yang nggak support sama SSD, cuma gue nggak tahu support SSD-nya tuh yang apa. Kalau ini pasti udah bisa ke semua handheld kan? Kayak enggak juga. Oh, enggak juga. Handheld yang support dengan SSD pun juga cuman ROG Ally, Lenovo Legion setahu gua. MSI kalau nggak bisa berarti nih? Nggak bisa kayaknya. Terus Razer pun nggak bisa setahu gua. Razer pun nggak bisa upgrade storage internalnya. Oke, baru tahu. Jadi Lenovo Legion sama Steam Deck bisa, Steam Lenovo, Asus bisa. Oh, berarti dia memang bisa dibongkar, dalamnya memang ada slot buat masukin eksternal. Khusus mereka 3 itu. Ini udah gue buka. Bentuknya lucu juga sih. Iya, ada heatsingnya. Tuh, ada heatsing ini. Tau gak kayak apa? Rokok elektrik. Pots ya. Iya bener, kayak gue megang ini. Ya aduh, gue ngebuka aib nih jatuhnya nih. Kan gue ini ya, juga kadang-kadang gue megang ini kayak langsung main Dota ya gue. Iya, betul. Kan yang gue sedot data lagi, bukan asap. Gitu, jadi ya kayak gitu lah bentuknya lah. Udah ada heatsingnya segala macam gitu. Nah, itu 530 serinya. Ini masukinnya gimana nih? Persis kayak begitu. Persis banget. Nah, ini gue agak susah masukinnya nih. Nah, udah rapi gitu. Ini kalau kita misalkan beli yang SSD ini dapetnya pasti langsung kayak gini kan? Iya. Ini nggak ada apa-apa yang dikurangin kan? Nggak ada dikurangin. Ada buku manual juga. Oh iya. Sekarang tuh juga kalau mau klaim garansi dia nggak ada ini buku garansinya kan? Itu bisa kita ngecek pakai serial number kalau kan? Iya. Kalau di Seagate itu dia ada website khususnya kan buat ngecek serial number. Jadi gini loh, kalau mau klaim garansi lo perlu tahu 2 hal. Yang penting 2 hal aja gini. Kalau lo klaim garansinya ke service center Seagate, ya di Jakarta tuh yang di Cempaka Putih, lo datang lo klaimnya, lo nggak usah mikirin kartu, lo nggak usah mikirin kotak. Kotak juga nggak usah dipikirin, nota juga nggak usah dipikirin. Iya, jadi lo tinggal bawa unitnya aja, bawa unit bener-bener lo kirim ke service center. Bawa batangan gitu dong udah. Nih, bawa batangan gini aja, ininya nggak usah dipikir nih, ininya mau hilang, mau kena banjir lo kirim begini aja. Lo datang langsung bawa langsung begini, ataupun via kalau lo malas datang langsung kan bisa kirim pakai ekspedisi ya, lo kirim begini aja, bungkus kotakin aja pakai di packing aja begininya doang. Kalau kita ngirim ke distributor, kalau distributor boleh. Nggak boleh. Itu kalau lo klaimnya ke distributor ini harus komplit nih semua nih. Sama notanya juga. Nah notanya kalau nota kan ke toko. Iya kan, kalau nota end user komplainnya ke lu. Iya benar. Kirim ke lu harus komplit plus nota. Oh, ya kan? Iya benar sih. Nah, makanya Seagate buat service center tuh buat apa? Buat lo pada yang yang beli barang Seagate, klaim itu gampang, nggak usah mikirin kotak, nggak usah mikirin nota. Udah barang gua rusak nih. Bahkan untuk yang eksternal ya, lo nggak usah mikirin kabelnya. Kabelnya juga? Iya, kabelnya nggak lu kirim nggak apa-apa, bener-bener eksternalnya doang. Jadi gua kayak contoh nih masukin plastiknya udah aman lah, bisa. Bener, langsung klaimnya langsung. Tapi ke service center ya. Service center ya. Kalau dari distributor disuruh pulang. Mau dan terima. Tapi distributor juga udah ngebantu sih kalau soal klaim garansi. Gua pernah soalnya klaim garansi juga ke distributor, dari itu mereka emang ngebantu. Enak sih distributor. Karena kayak nggak perlu itu tinggal ngedrop barang dong langsung dikerjain nanti. Di service center juga pasti gitu kan ya. Sama, cuma lebih cepat service center. Ya karena kan pusatnya. Terus juga lu nggak ditanya aneh-aneh, misalnya ditanya kotaknya mana, ini kurang nih, ini kok nggak lengkap nih, nggak peduli sama begituan. Iya sih mas. Oke, sebelum gua tutup, gua masih ada pertanyaan beberapa. Nah ini nih yang paling sering nih. Tahu dua ini apa? Nih 2. Gua tuh sempat viral juga di Facebook.
ada orang beli Seagate kalau nggak One Touch, komplain ini barangnya beli di sini KW kah? Ada nanya gitu kan. Terus dijelasin, terus di komentar tuh ada komen gini, barang-barang di sini semuanya KW gitu, barang-barang bekas. Nah, kan karena plastik udah kebuka. Coba jelasin deh bro, gimana kenapa tuh plastik kebuka? Oke, jadi kenapa sih kalau lo beli harddisk ini sebenarnya bukan cuma brand gua doang ya. Iya, semua Gua brand. rasa semua brand ya. Kalau beli harddisk itu ya, kenapa plastiknya tuh kebuka lah. Sekarang kalau lo nggak dibuka malah aneh gitu. Kenapa aneh? Karena ini ditempel garansi distributor. Ini kan barang resmi nih. Tempel garansi distributor, ditempel garansi brand, ya garansinya Seagate, MFI. Terus juga di belakang nih tempel garansi juga stiker waranti. Iya benar. Nah, terus tempelnya bagaimana? Telepati. Come on lah. Pakai magic nanti. Nah, iya makanya ini semua ditempel kan tujuannya biar tahu oh ini barang resmi nih dari distributor. Kayak misalnya ini ada tanggalnya nih 0824. Ya, Itu di semua harddisk ada. Kan di semua harddisk ada kalau namanya resmi. Ya lo lihat aja garansi ininya. Label ini, terus ininya logo distributor. Oh iya nih. Ya kan MFI berarti resmi dari brand Seagate, terus top brand. Lah terus kalau ini mau nempelnya gimana kalau nggak Iya benar sih. Karena kalau nggak dibuka bisa nempel ini. Iya deh. Nah kalau nggak ada ini malah ntar lu pas Nah, kalau lu malah nggak ada ini, ya kan? Lu malah itu malah justru lu beli yang KW. Oh iya benar sih. Karena Kebalik lo, gitu. Tapi pernah nggak sih kayak ada orang yang malesin logo ini? Yang mana? Malesin logo ini semua? Kalau malesin logo distributor kayaknya jarang. Tapi pernah ada case nggak yang datang ke lu gitu? Nggak pernah ada case. Oh berarti emang kalau lu beli ini ada ini berarti pasti Ya kalau original. memang harus ada begitu. Justru kalau nggak ada itu malah lu beli yang KW mungkin. Disuruh pulang tanpa barang. Iya, malah jadi pertanyaan. Nah, tadi ya, tuh buat yang kemarin komen nih kalau nonton video ini, awas lo nyebarin yang enggak. Dari situ orang-orang pada diskusi di Facebooknya itu langsung jadi kayak jelek lah namanya. Iya, enggak lah ya. Tapi soalnya nggak semua orang paham. Iya, gua paham itu, gua paham. Karena ya mereka Makanya kalau udah nggak segel, oh barangnya bekas sih langsung Betul. nilainya gitu, malah mereka nggak Makanya tahu. gua perlu itu. Kenapa ya? Karena dari pihak distributor pun harus menyegel kan. Kan? Bener sih. Kalau barang lo nggak disegel justru bertanya-tanya, ini gue barang-barang apaan nih nggak disegel ya kan? Iya, Garansinya benar, gimana? Seperti itu. Ya lo mau beli barang tanpa garansi ya kalau mau nggak apa-apa, terserah sih balik lagi. Tapi gue rasa saat ini 2024 nggak mungkin lo mau beli barang tanpa garansi. Iya bener sih. Karena kalau Terus garansinya nggak jelas, ngapain? Tapi kalau ada nggak sih yang pernah kayak ini nih, lu datang tapi dia masih ininya. Datang itu nggak ada ininya. Banyak. Terus lu gimana? Suruh pulang. Itu nggak lu cek dulu kayak ini barangnya Nggak usah. Emang udah bener-bener nggak gitu. Udah nggak pasti. Terus kalau Banyak di service center gue juga kan kita kan dari prinsipal juga sering lihat report itu ya service center. Banyak yang sering datang itu barangnya kadang-kadang barang palsu, barang mana banyak barang yang nggak ada yang nggak resmi MFI, banyak yang mau klaim dia taunya beli pokoknya merek Seagate gitu kan. Begitu diklaim ini barang apaan? Bukan barang resmi. Bukan barang gue ini lah. Bukan barang tanggung jawab gua, ngapain gue yang klaim? Suruh pulang, tolak. Terus kalau misalkan dia udah memakai lama nih mau klaim, tapi emang dia barang ori, stikernya hilang gimana tuh? Kalau dia barang ori, stikernya hilang nggak ada masalah. Karena begitu kita cek lokasinya akan langsung keluar juga. Oh paling utama serial number ya? Iya. Oh berarti kalau lo mau ngecek ori atau enggaknya bisa selain dari sini serial number paling Betul. utama. Tapi kan kalau serial number kan kadang-kadang orang males kan. Iya. Harus buka web dulu, Ngetik masukin satu-satu. SN. Lu kan harus tanya, oh SN-nya mana ya? Mesti lihat dulu, baca di sini SN-nya berapa, masukin satu-satu, ribet kan? Ribet benar. Paling gampang kan ambil barangnya, oh ada stiker ini, oh beres. Ada kas bill beli gitu. Ya kan? COD langsung gak. Nah, ya kan? Aduh, tapi kalau Sebenarnya justru dibuka, kita tempel itu untuk mempermudah. untuk mudah. Ya, jadi lo nggak perlu buka website dulu. Lo pengen beli barang, oh coba barang saya lihat dulu, harus cek SN-nya dulu satu. Lah, lama bener lo. Ya ada antri dulu gitu. Ini effort banget kan. Effort banget. Nah, effortnya tuh diganti daripada user yang effortnya begitu, kita Mending- pindah effortnya ke distributor. Iya. Distributor yang nempelin ini udah pasti dah. Ini ada ini, ya lo beli pasti resmi Pasti dan barang dari distributor lah, Betul. yang original gitu. betul. Wah. Begitulah effortnya kita pindah aja. Kalau tadi kan dari segini apa namanya service center yang original dari Seagate-nya resminya. Kalau dari distributor pernah nggak datang barang batangan tapi nggak ada ini? Kan kalau si harddisk kan ya lu batangan lu nggak bisa dong. Iya. Ya betul. Ada nggak yang nggak pernah ada ini? Pernah. Pernah juga. Ya balik lagi kita akan tolak karena kan persyaratan kita RMA adalah ada segel distributor kita, ada MFI dan ada juga yang top brandnya.
Oh Kalau iya. misalkan itu nggak ada ya udah kita tolak semuanya. Kalau misalkan dia ngomong nih kayak nih stikernya hilang gitu, emang saya copot, itu bisa dibantu nggak tuh kayak dicek Kita gitu? cek dulu. Oh Kalau berarti misalkan dicek emang garansinya dari kita, Hah? ya udah mereka bantu. berarti dari segi distributor udah teliti juga sih buat Betul, garansinya. dicek. Jadi ya kurang lebih service center sama distributor sama lah ya. Sama aja. Tapi kalau terakhir deh buat dari segi distributor, di antara habis 3,5 inch yang paling laku sekarang apa? Kan ada kalau Seagate, Barakuda, Aeronos, Skyhawk, sama apa ya? Barakuda, Aeronos, Skyhawk ya? Iya, sama Iya. Exos, Sama tapi Exos. kalau Exos sudah dihitung karena itu memang Beda-beda peruntukannya buat server. Oh, dia antara itu level enterprise lah. di antara 3 itu yang paling kencang apa sekarang? Yang paling kenceng saat ini Skyhawk. Soalnya kan Barakuda udah banyak diganti sama SSD yang murah-murah. Oh iya benar sih. SSD sekarang 128 GB doang sih. Kita namain 128. 25 Apa yang biasa? 128 ngomongin SATA lah ya, yang kotak yang gede itu. SATA lah yang biasa. Kayak masih 200-300an deh. Nah. Masih murah soalnya kan. Untuk harddisk 1 tera kita kisaran 800 sekian. Nambah dikit bisa lebih gede itu mah. Nah, balik lagi. Nah sekarang untuk komputer semua berganti ke SSD. Iya, tapi kalau emang dari Kak Vina ngomong kan, gua ngomong Vinonya apa ya? Iya, Dari Vino Vino ya. ngomong kan lebih baik dua daripada satu kan HDD sama SSD. Tapi ya baik lagi sih tergantung budget. Budget, sih. balik ke budget. Tergantung budget. Kalau budget lu rendah itu nggak bisa kayak gitu mas. Iya. Betul. Tapi kalau mau nabung ya boleh sih kalau mau nabung sih. Ya makanya tergantung PC yang kita pakai ini digunain buat apa gitu. Iya, Kalau pasti. kan ya orang kan beragam ya. Gak semua bener-bener setup PC bener-bener full 100% game, gak juga. Ada juga yang setup PC buat nge-game juga, tapi buat Iya. ngerjain kerjaan juga. Jadi makanya SSD dan hard disk itu sebenarnya Dua. tidak saling menggantikan. Nah, ini konsepnya harus pakai dulu. Iya. benar. Jadi SSD dan hard disk itu diciptakan bukan untuk saling menggantikan, Tapi justru saling support. ekosistem, saling Simbiosis kolaborasi, mutualisme. simbiosis mutualisme kalau kita pelajari di sekolah. Benar. Jadi tujuannya tuh untuk saling dipakai bareng. Iya, SSD benar. itu untuk performa lo. Nah, data-data lo di archive biar bisa lebih lama di hard disk. Benar. Makanya kan orang sering bilang kan kalau orang-orang orang-orang yang punya pemain-pemain PC yang udah lama-lama, saya punya HP, saya pakai hard disk mah udah dari 10 tahun yang lalu, dari 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu Itu gitu. masih bisa nyala. Lama-lama kan ngomongnya kenapa ya? Karena memang ya selama itu lo bisa nyimpen data lo aman di hard disk. Iya benar. Karena kalau hard disk pun di recovery kalau emang ada rusak lebih gampang. Gampang gitu loh. Kalau dari SSD kan punya Hulk ini ya, TBW ya, Ya, Terabyte Meter. Itu paling bentar berapa tahun? Bukan paling sebentar ya. Jadi intinya Paling cepat habis. tuh memang tergantung TBW-nya semua. Oh. Nggak ada masalah, bahkan untuk beberapa brand pun bahkan sampai klausul garansinya tuh bersyaratnya apa, garansi 3 tahun garis miring angka TBW. Oh, gue baru tahu itu. Ada angka TBW. Iya, ada angka TBW. Kalau angka Jadi TBW-nya pilihannya salah satu, yang pilihannya SSD lu rusak itu klaim garansi 3 tahunnya atau klaim garansi TBW-nya. Kalau lu baru pakai setahun tapi TBW-nya udah habis, itu bisa dibantu. Void. Oh, nggak bisa. Void. Void juga. itu udah habis, dihitung habis juga. Kalau misalkan garansi 3 tahun terus kita kayak ngecek TBW masih sisa setengah, itu bisa kita klaim nggak? Sisa setengah Hah? bisa diklaim nggak? Hah? Kalau belum mati nggak bisa. Kalau sengaja dimatiin, Kalau mati nggak bisa. berarti nggak cara. Nah, apapun jawabannya asal lo tahu gimana cara matiin SSD. Iya benar. Tanpa merusak tanpa merusak fisik ya. Iya benar. Karena semua brand SSD juga kalau cacat fisik ya pasti void, bro. Nggak semua SSD lah, semua barang. Ya semua barang klaim kita pasti fisik kan. Ini apa? Bodi motornya kalau mau kayak harus nggak bisa Ya fisik kan, kan? makanya Aduh. terserah kalau lo bisa tahu caranya matiin SSD-nya tanpa merusak. Tapi kalau emang kayak gitu, emang dia tahu caranya, ya mau nggak mau kita harus kasih dong SSD. Ya kasih, dong. tetap kasih. Karena kan ya kita nggak tahu dia ngerusakin atau emang udah rusak gitu Iya, kan. betul. Aduh, betul juga sih. Jadi sebenarnya topik hari ini kita nggak bahas di Batu Nasr, kita lebih ke backup sih sebenarnya. Iya, kita ya pokoknya juga nggak perlu bahas terlalu brand terlalu itulah ya. Yang penting Iya. keseharian orang kan sekarang memang eranya era data ya. Iya benar. Semua data. Jadi kalau kita tahu kayak Menteri Luhut aja ngomong ini adalah eranya data. Oh iya benar, ada di Ya kita kan? juga. Data itu jadi satu komoditas paling penting. Ya Hmm. itu data itu aset. Jadi memang kalau kita ngomong data ya lo nggak bisa jauh lepas dari namanya storage. Itu tetap butuh storage. Iya. Apapun jenis storage-nya ya gue bilang ya, walaupun hard disk eksternal, hard disk internal, SSD gitu ya, apa flash drive, ya kan, lo punya NAS, lo punya
segala macam, bahkan untuk yang corporate, Hah? ya namanya data itu tetap simpan storage, mau Benar gimana sih. lagi. Apalagi sekarang Cloud pun jangan lo pikir cloud pun, perusahaan cloud itu juga di perusahaan mereka di data centernya isinya storage semua. iya benar sih. Storage dia cuma nyewain, storage-nya disewain ke user. Benar. Makanya kita sebutnya namanya cloud. Oke, Gitu. ya zaman sekarang kalau tingkat kebocoran data, ya kita lah di negara lah ya, itu paling juga banyak yang lagi rame kan, Iya. kebocoran data. Jadi sebisa mungkin jangan install aplikasi aneh-aneh lah ya, biar Betul, nggak ada betul. kebocoran data. Betul. Jadi sebenarnya kebocoran data itu tergantung dari kitanya. Iya benar. Tergantung dari kita aja. Kita kadang-kadang memberi akses Ke orang hackernya luar, itu ya. hackernya untuk masuk ke data kita, bersih Betul. data kita. Contoh yang paling simpel apa? Sekarang kan eranya phishing. Oh iya, Tanya phishing ya? phishing. Nah, Ya itu, kadang-kadang kita terima email nggak jelas, apa segala macam, kita klik-klik dari WhatsApp ya kan, link-link nggak jelas klik kita nggak klik. jelas kita klik, ya kan kita itu sampai kita memberikan kesempatan kan, Menjembatani hacker Ah, buat masuk ke dalam device-nya yang kita membuka itu. jalan kan, jadi Iya. gitu. Hackernya nggak salah, malah kayak hackernya ketok pintu, kita ngebukain. Ya, gitu sih. Baik lagi sih. Kita juga ngasih edukasi nih buat kalian yang kayak kalau ada link-link aneh-aneh yang lu nggak tahu, ya better jangan main dipencet lah. Atau aplikasi-aplikasi PDF juga pernah kan dulu. Iya. Nah, itu Undang nikah. undangan nikah, aduh. Anjay. Anjay, tapi Gue sampai pernah diundang temen gue dikirimin undangan nikah gitu ya. Gue tanya sama temen gue, ini lo nikah beneran apa bohong nih? Beneran, baru gue buka. Lah bener, sekarang begitu cuy. takut phishing kan. Iya. Soalnya data-data di HP semua itu kan. Ya, apalagi sekarang kita, kalau dulu yang namanya keuangan rekening kita semua di dompet, Iya. bener ya, di kartu. Di kartu. Nah, sekarang semua pindah ke Semua ada handphone banking, tuh. iya bener. Begitu kita Pencet. kasih ke hacker, Wah, itu dia sedot semua ya. nah, Dan beritanya pun juga udah banyak betul. kan. Ini sedikit edukasi Ya, ya buat kalian lah. Ya. Memang sih bener sih, jadi lebih mudah sekarang. Tapi juga hacker juga semakin mudah. Iya, benar. Gitu kan. Baik lagi sih tergantung kitanya aware atau enggaknya. Betul. Yang paling sering itu sebenarnya paling masih ke link-link aplikasi sama video. Iya. Video yang atas-atas lah. Iya. Itu kan orang-orang Indonesia kan kayak, oh ngeluh dikit. Ini enggak semua ya, gue disalah ini enggak semuanya, cuma ada beberapa orang mungkin yang emang udah main dipencet-pencet itu juga bahaya sebenarnya sih. Betul. Paling banyak itu biasa di Twitter. Itu kayak, ya itu udah paling bahaya lah. Oke, kayaknya hari ini udah berapa menit nih untuk kakak yang di depan sana? Wow, kita nggak kerasa ngomong udah 1 jam udah bro. Ternyata tadi kayak cuma setengah jam 4 menit tapi malah baru sampai 1 jam. Betul. Apalah, tapi kayak nih video pertama udah jam segini juga sih, kayak kita udah naik lah ya. Oke, boleh. Oke, sebelumnya gue pengen terima kasih dulu nih buat kakak Vino Oke, sama Kak Indra udah datang ke sini nih sebagai bintang tamu. Wih, Oh, oke kita. Guest star nih. Bayaran paling mahal ya pokoknya lah ya. Nih. Kerjain. Ratingnya tuh 100 aja. Ya. Waduh. So, thank you semua yang nonton dari awal. Mungkin kalau kalian ada kekurangan di video podcast kita, kalian coba komen di bawah aja, kita bisa jadi revisi. So, thank you semuanya. See you on the next video. Bye-bye. Bye-bye semuanya.